Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang pernah dibahas pada materi sebelumnya. Kita akan menyelesaikan slide yang kemarin. Kemarin kita masih dalam slide ini ya, yaitu kimia medisinal ya. Bahwasanya mampu menjawab proses farmakokinetik maupun farmakodinamik dari pendekatan struktur kimia dari obat. Jadi kalau kita lihat, memang seorang farmasi itu melihat obat, membuat suatu tablet, kapsul, ataupun sediaan injeksi, hal yang dipikirkan adalah struktur kimia dari obat tersebut, karena struktur kimia dari obat tersebut akan mempengaruhi pada aspek farmakokinetik, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan juga saya tambahkan satu lagi, toksisitasnya itu seperti apa. Itu bisa dijelaskan apabila kita mengetahui struktur obat tersebut. Kemudian, selain aspek farmakokinetik, seorang farmasis dengan mengetahui struktur kimia akan mempermudah mempelajari aspek farmakodinamik. Farmakodinamik ini berhubungan dengan interaksi obat dengan reseptor yang akan menghasilkan efek dari kerja obat tersebut. Itu adalah farmakodinamik. Untuk kali ini saya akan menyelesaikan kedua aspek tersebut pada pertemuan ini, yaitu baik aspek farmakokinetik maupun farmakodinamik. Bismillah. Semoga ilmu yang saya ajarkan ini barokah kepada kalian semua. Lanjutkan. Kemarin slide ini sudah dibahas, yaitu apa pentingnya mengetahui sifat fisika kimia suatu obat untuk ilmu kimia medisinal. Ini adalah obat beta-lactam metisilin ya. Struktur kimia memiliki arti yang penting bagi seorang farmasi untuk mendeskripsikan sifat fisika kimia obat yang berhubungan erat pada proses farmakokinetik maupun farmakodinamik. Ya, di sini sifat fisika contohnya adalah melting point, itu adalah titik leleh, boiling point, yaitu adalah titik didih, density atau densitas, massa jenisnya seperti apa, kemudian MR seperti apa, dan solubility-nya. Ini sangat berperan penting. Kalau semisal obat itu seperti beta-lactam ya, itu misalnya dia punya cincin beta-lactam yang sangat mudah terhidrolisis pada sediaan cair, maka tidak pernah seperti amoksisilin, cefadroxil itu ada sediaan dalam bentuk sirup. Karena kalau ada bentuk sirup, maka dia akan mudah rusak dan tidak memiliki efek farmakodinamik. Oleh karena itu, sediaan seperti amoksisilin, kemudian cefadroxil digunakan apabila diinginkan dalam bentuk sirup, maka dibuat dry sirup. Sehingga pasien atau farmasis akan melakukan proses rekonstitusi saat akan digunakan.
sehingga obat tidak akan rusak saat pasien meminumnya, sehingga tetap memiliki efek. Itu adalah salah satu contoh, ya. Contoh lagi, apakah beta-lactam itu ada sediaan dalam bentuk injeksi? Ada, tapi injeksinya juga sama. Tidak mungkin langsung dalam bentuk larutan. Biasanya harus dibuat sediaan rekonstitusi. Saat mau digunakan, maka diencerkan terlebih dahulu menggunakan NaCl 0,9% ataupun Aquades, tergantung pada sediaan tersebut yang tertera seperti apa. Jadi uniknya belajar kimia medisinal ini, baik mahasiswa, saudara-saudara mengetahui struktur kimia, ini otomatis sangat penting dalam aspek farmakokinetiknya. Jadi ibaratnya, oh sediaan ini kira-kira boleh tidak digunakan dalam diproduksi dalam bentuk tablet atau sirup atau injeksi stabil atau tidak. Contoh lagi seperti ada sediaan golongan sulfa, sulfamethoxazole dan trimetoprim. Sulfamethoxazole, semua golongan sulfa itu kelarutannya suka larut dalam air, sehingga sediaan seperti sulfamethoxazole, trimetoprim apabila ingin digunakan dalam sediaan sirup, maka bukan larutan, maka digunakan dalam bentuk apa? Suspensi. Jadi ada suspending agent-nya. Sangat menarik, bukan? Selain itu, ada sifat kimia, keasaman, kebasahan, oksidator, reduktor, stabilitas, dan reaksi kimia seperti lainnya juga kita akan bisa mengetahui. Oh, kira-kira obat ini disimpan di mana? Contoh yang kemarin saya berikan contoh yaitu insulin. Insulin itu adalah dengan bahan aktifnya adalah polipeptide atau protein. Sehingga protein itu harus disimpan di tempat yang dingin, biasanya di tertera 2-8 derajat Celcius. Sehingga kalau misalnya karena kita tahu bahwasanya oh obat ini rusak dalam mudah sekali rusak karena pemanasan, maka kita akan simpan di tempat yang dingin. Contoh lagi seperti retinol, retinoid, biasanya Vitasid itu salah satu produknya, itu mudah sekali teroksidasi oleh adanya cahaya. Sehingga kalau semisal kita misalnya eh, kita tahu retinol ini karena mudah teroksidasi oleh cahaya, kalau nanti disimpan pada wadah yang tidak tertutup rapat dan tidak terlindung oleh cahaya wadah yang tidak tembus cahaya, yang tembus cahaya ya, mohon maaf, yang tembus cahaya, maka dia akan teroksidasi menjadi yang warnanya putih, akan menjadi coklat. Nah, itulah yang terjadi. Oleh karena itu sangat penting seorang farmasis harus mengetahui bagaimana sifat-sifat struktur kimia ini, sehingga apa? Kita bisa menjawab aspek farmakokinetik maupun farmakodinamik. Semoga jelas salahnya. Jadi ini adalah chemical properties. Nanti saya akan tunjukkan kemarin saudara-saudara waktu kimia sintesis sudah saya anjurkan untuk mendownload ChemDraw. Ini adalah ChemDraw sangat berguna untuk memberikan prediksi boiling point-nya seperti apa, melting point-nya seperti apa, critical temperaturnya seperti apa, kemudian log P-nya seperti apa, ya, kemudian
banyak sekali yang bisa kita pelajari. Dari pKa, ini adalah nilai suatu keasaman. Kenapa ini posisinya di pKa-nya 3,186 ini termasuk asam? Karena ada gugus asam karboksilat di sini. Jadi ini juga bisa menggambarkan log S-nya. Ini adalah log solubility. Bisa kita akan jawab larutannya seperti apa. TPSA ini adalah Total Polarity Surface Area. Kemudian C log P adalah Calculate log P. Jadi ibaratnya ini memiliki arti yang nanti kita akan bahas satu per satu. Ingat, belajar itu harus step by step, perlahan-lahan. Jadi, yang penting adalah istiqomah dan selalu bersabar dan minta pertolongan pada Allah agar dipermudah. Oke, lanjutkan. Ya, ini adalah definisi yang kemarin ya. Apa sih sifat fisika? Apa sih sifat kimia? Nah, sifat fisika adalah aspek materi yang dapat diamati dan diukur tanpa mengubah komposisi kimianya. Contoh yaitu warna, berat molekul, dan volume. Perubahan fisik melibatkan pembentukan susunan materi baru, tetapi struktur atom dan molekulnya tetap sama. Jadi, contoh kalau misalnya saya punya sediaan biotikol, ya biotikol ini misal dalam bentuk sediaan tablet, ya itu antibiotik, oke, tidak masalah. Kemudian karena kita tahu biotikol itu stabil, boleh tidak dalam bentuk sediaan apa namanya sirup, bisa ada sirup biotikol ataupun seperti paracetamol. Paracetamol itu ada bentuk sediaan tablet, ada yang dalam bentuk sediaan infus. Nah, ini adalah uh, sifat fisiknya dia tidak berubah secara struktur, ya, karena apa? Dia hanya berubah secara fisik dari padat yang emang asalnya paracetamol itu berbentuk hablur, kemudian oh saya ingin sediaan dalam bentuk sirup ataupun injeksi, bisa kita larutkan. Nah, ini adalah di mana kita mengetahui paracetamol ini stabil. Nah, itu penting sekali. Belajar kimia medisinal ini bisa diterapkan dalam kita belajar ilmu klinik, clinical pharmacist, ataupun industri. Jadi bisa dua-duanya ya. Kalau sifat fisik ini adalah sifat kimia yang hanya dapat diamati dengan mengubah identitas kimia suatu zat. Dengan kata lain, satu-satunya cara untuk mengamati sifat fisika adalah dengan melakukan reaksi kimia. Sifat ini mengukur potensi untuk mengalami perubahan kimia. Contoh sifat kimia yaitu reaktivitas seperti mudah terbakar, mudah teroksidasi. Jadi misalnya adalah vitamin C. Kenapa sih vitamin C ini? Kalau misalnya karena mudah teroksidasi ya, kalau dibuat sediaan injeksi vitamin C, maka ada bahan tambahan yang digunakan supaya dia tidak mudah teroksidasi. Jadi seperti itulah kita belajar mengenai apa namanya struktur kimia pada kimia medisinal. Tadi yang saya sudah jelaskan, contoh lagi seperti nifedipin. Nifedipin itu buat hipertensi. Dia juga fotosensitif, makanya biasanya disalut supaya dia tidak mudah mengalami oksidasi. Itu sangat penting ya. Jadi ibaratnya baik farmasi yang di industri akan selalu berpikir, oh struktur seperti ini kira-kira kompatibel nggak ya digunakan dalam sediaan seperti ini? Bisa nggak ya? Nah, itu selalu kita gunakan logika kita berdasarkan keilmuan kita memahami suatu struktur kimia. Baik
yang bekerja di klinis, baik di rumah sakit, hospital, maupun eh, seperti apotek, maka contoh kita akan menyerahkan obat, misalnya tadi insulin. Oh, insulin ini boleh nggak ya? eh, Kira-kira disimpan pada suhu ruang. Nah, itu kita harus memahami. Ya, kalau terlalu panas rusak. Itu pun tercera. Insulin-insulin itu biasanya kalau digunakan pada suhu ruang, ya itu bertahan selama 1 bulan. Seperti itu. Contoh lagi ada seperti analog prostaglandin untuk obat eh, glaukoma, ya. Biasanya lanaprazol itu digunakan untuk obat glaukoma dan dia juga termasuk tidak stabil pada suhu maka disimpannya obat tetes mata ini di kulkas. Jadi nanti kalau apa namanya saudara-saudara sudah lulus, maka ingat kembali ilmu kimia medisinal ini insya Allah akan berguna baik antum praktek di industri maupun di klinis. Oke, saya lanjutkan. Tadi bahwasanya struktur kimia bisa menjawab proses farmakokinetik ATME. Ini saya bahas yang ATME dulu ya. Contoh hubungan struktur kimia dengan aspek absorpsi, yaitu obat, ya, kebanyakan 90% obat itu adalah senyawa organik. 10%-nya yaitu senyawa anorganik. Kebanyakan adalah senyawa organik. Maka ada dua sifat. Dia adalah asam lemah atau basa lemah. Itu ya. Jadi obat asam lemah sebagian besar diabsorpsi di lambung. Sedangkan obat yang bersifat basa lemah diabsorpsi di usus. Ini adalah konsep yang harus dipegang. Seperti asam efenamat, ya, itu untuk obat analgesik. Maka apakah obat tersebut prediksikan di mana dia diserap? Karena udah namanya saja asam efenamat. Obat ini maka bersifat asam, maka diserapnya di lambung. Ya, kemudian sehingga makanya seperti obat-obat asam efenamat golongan analgesik karena sifatnya adalah asam, ya karena diserapnya di lambung, diusahakan minum obat tersebut adalah sesudah makan, paling tidak adalah setengah jam atau biasanya 2 jam setelah makan. Tapi kalau 2 jam setelah makan, terlalu lama makan, tunggu setengah jam langsung minum obat. Ya, kalau habis makan kemudian langsung minum itu namanya bersama makan. Paling tidak ada asupan makanan yang mengisi lambung sehingga sifat keasaman tersebut tidak melukai lambung tersebut ya. Selain kita tahu mekanismenya karena NSAID ini dapat mengurangi apa mukosa dari lambung sehingga dapat mengiritasi. Makanya banyak kan kalau misalnya orang yang sering minum obat NSAID apalagi dikombinasi dengan golongan kortikosteroid seperti dexamethasone dalam waktu yang lama, maka efek sampingnya adalah gastritis, ya, seperti itu. Nah, contoh lagi, obat basa lemah dapat diabsorpsi di usus, karena absorpsi paling baik di usus kalau basa lemah, karena di usus ini pH-nya cenderung bersifat basa. Makanya obat seperti omeprazol, pantoprazol itu adalah golongan PPI, proton pump inhibitor. Biasanya digunakan selaput enterik supaya dia akan dilepas di
usus. Kalau misalnya tidak diselaput enterik, dia akan rusak oleh asam lambung, tidak diserap dengan baik. Ya, fenomena ini terjadi sesuai dengan persamaan hukum Henderson-Hasselbalch, yaitu obat yang larut dalam ion. Ya, itu bentuk molekul yang bisa diserap oleh GIT. Obat yang berbentuk ion tidak dapat diserap di GIT, ya. Jadi kelarutan obat itu ada dua, larut dalam bentuk molekul atau larut dalam bentuk ion. Nah, kalau misalnya obat asam lemah, kan di lambung sifatnya adalah asam juga, maka dia larut dalam bentuk molekul sehingga dapat diserap. Tapi saat obat tersebut berjalan masuk ke usus karena pH-nya adalah basa, ingat reaksi antara asam basa akan menghasilkan garam dan air. Nah, garam ini adalah ion yang menyebabkan dia susah untuk diserap, ya. Oke, ya ini adalah untuk apabila rumusnya adalah pH sama dengan pKa 10 log, ya. Ini adalah ion dalam bentuk asam dan ini adalah molekul dalam bentuk asam. Ini untuk pH kalau seandainya obat tersebut adalah asam lemah. Sedangkan kalau pH obat tersebut adalah basah lemah, maka rumus yang kita gunakan adalah pH sama dengan pKa 10 log basah, ya, per ion basahnya berapa. Penerapannya ini adalah prediksikan obat di bawah ini di manakah diserap dan berikan alasannya. Acetosal ini adalah salah satu obat untuk analgesik apabila dosisnya adalah 500 mg. Tapi apabila dosisnya 80 sampai 320 memiliki sifat sebagai antiplatelet. Biasanya kardioaspirin itu untuk apa? Digunakan pada orang-orang ini ya, pada kondisi kardiovaskular yang memang rentan terjadinya pembuntuan saluran aorta di dalam jantung, maka biasanya diberikan acetosal. Fungsinya untuk tadi dia memberikan yaitu ini ya, apa namanya, supaya tidak terjadi pembekuan darah karena dia memiliki aktivitas sebagai antiplatelet. Kalau lihat strukturnya, dia punya gugus karboksilat. Semua yang punya gugus karboksilat bersifat asam, maka di lambung, ya. Acetaminophen, apakah ini diserap di lambung atau di usus? Kita lihat dia punya gugus OH-fenolik. OH-fenolik ini adalah bersifat asam, ya. Nah, apakah ini Pak Gale? Apakah ini adalah amida? Ingat amida di sini lebih cenderung adalah memiliki sifat apa? Di sini adalah lebih kuat sifat asamnya karena OH-fenolik. Kemudian omeprazol. Tadi saya sebutkan omeprazol itu adalah golongan PPI. Diserap di mana? Di usus. Karena apa? Semakin banyak atom N, amina-amina ini akan bersifat semakin basa. Kebanyakan alkaloid juga bersifat basa. Itu harus saudara-saudara pahami nggih. Jadi makanya kalau seandainya contoh efedrin HCl. Nah, kenapa efedrin itu kan dari bahan alam sebenarnya ya. Nah, dibuat dalam garam HCl. HCl ini adalah
asam. Jadi efedrin direaksikan dengan HCl akan terbentuk garam yang bersifat garam asam. Dia mudah larut, lebih mudah larut. Karena apa? Karena dengan bentuk efedrin HCl ini, efedrinnya bersifat basah, ditambah dengan HCl yang bersifat asam, maka terbentuk efedrin HCl. Seperti dextrometropan HBr. Nah, dextronya ini karena bersifat sebagai basah, HBr-nya ini adalah asam, direaksikan sehingga lebih mudah terlarut dalam saluran cerna, sehingga lebih mudah diserap. Contoh lagi, misalnya adalah natrium diklofenak atau kalium diklofenak. Ya, sebelah ini ya. Kenapa? Ini adalah asam ya, ini diserap di lambung karena ada gugus asam karboksilatnya yang dominan di sini ya. Maka otomatis diklofenak ini bersifat asam. Ya, disediaan dalam tablet pun biasanya Na-diklofenak. Ya, karena ini bersifat asam direaksikan dengan NaOH, maka akan terbentuk di sini Na-diklofenak atau kalium diklofenak. Ini lebih mudah diserap di usus karena akan lebih mudah terlarut. Kalau morfin ini adalah biasanya morfin sulfat ya. Ini ada gugus N ya. Lupa kali, ini kan ada gugus OH. Lah lebih kuat mana? OH sama N. Pada posisi morfin, ya karena dia alkaloid, dia bersifat basahnya lebih kuat ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ini diserap di usus. Loratadin ini ada gugus apa? N sama N ya. Ini juga diserap di usus. Nah, kalau sulfametoxazole ya ini seperti apa? Ini kalau lihat di jurnal, ini karena ada gugus N, anilin bersifat basah, ya NN-nya juga, tapi ada gugus sulfonat yang bersifat asam. Dia bersifat amfoter, jadi bisa diserap pada lambung dan pada usus, makanya mengalami fenomena dua puncak. Di usus akan diserap, turun, kemudian di lambung akan diserap, kemudian turun, masuk ke usus, diserap banyak lagi juga. Makanya disebut fenomena dua puncak. Kalau gentamisin, karena ini ya sangat-sangat polar, ada gugus OH, ada gugus N, ya. Nah, ini tidak bisa diserap kalau terlalu polar kayak seperti ini. Makanya tidak ada kesediaan gentamisin dalam bentuk apa? Dalam bentuk tablet ya, adanya dalam bentuk injeksi, kemudian salep, salep mata, tetes mata, ataupun salep kulit ya. Karena apa? Ingat prinsipnya, kalau obat terlalu polar juga tidak bisa ya, seperti itu. Oke. Nah, ini contoh perhitungannya. Berapa persen yang terserap pada lambung apabila lambung kan pH-nya asam 2 atau pH usus ini pada usus ya, pH-nya misalnya saya buat 8. Ini adalah acetosal. Nah, Pak Gale pKa ini dicari di mana? Nanti saudara-saudara sebagai seorang farmasis bisa melihat saudara-saudara ini bisa dilihat dari mana? Dari drug bank ataupun aplikasi Cembiodraw ataupun aplikasi-aplikasi yang ada. Nanti saya tunjukkan aplikasi-aplikasinya nggih. Karena itu nanti akan dibahas di praktikum kimia medisinal sebenarnya. Nah, logika sederhananya yaitu apabila ya obat memiliki pKa 3,5 ya. Kalau pH 2 berapa? Kita masukkan, oh pH lambung di sini adalah 2. 3,5 ditambah log ya, ion per asam. Ini kan ion per asam. Ingat, yang diserap adalah yang bentuk asamnya, bukan dalam bentuk ion. Kita pindah ruas ke sana ya. 2 dikurangi negatif 3,5 yaitu negatif 1,5 log ion per
asam. Maka di sini kita antilog ya, antilog 1,5 ya. Kalau ini kan negatif 1,5 log ion per asam. Untuk menghilangi negatif ini, maka ini dibalik ya, secara matematika ya, ion per asam, maka ini asam per ion. Ya, kita antilogkan, antilog 1,5, maka ketemu 3,62 per 1. Berarti apa? 1,62 ini adalah yang asam, per satunya adalah ionnya. Sekarang berapa persen obat yang terserap? Maka obat yang terserap adalah ini yang asam ya. Asamnya adalah 31,62 ya. Nah, pernya yang mana? Maka jumlahnya ini ya. 31,62 ditambah 1. Berarti 32,62 kalikan 100%. Maka 96,93. Tepat kan kalau asetorsal memang diserap di lambung. Mungkin saudara-saudara bingung gimana sih Pak Gale caranya. Saya tunjukkan logika sederhananya aja dulu. Ini adalah prinsip matematika ya. Contohnya seperti ini. Saya tulis ya, saya oret-oret di sini. Oke, misalnya adalah asamnya yaitu misal saya tulis ya 2 ya, per ionnya adalah 1. Y, ini kan sama dengan kalau saya tulis asam per ion. Ya, G. Nah, di sini kan ibarat yang terserap itu kan berapa persen? Itu kan dalam bentuk asam. Ya, asamnya kan 2. Berarti kan otomatis saya pindah ke atas G, ya. Ini adalah 2 per total semua. Total semua itu adalah 2 ditambah 1, 3. Ya, kalikan 100%. Ya, oke. Jadi intinya hasilnya yaitu kurang lebih 66,67%. Saya segini ya. Nah, maksudnya itu ya, paham ya. Contoh kalau seandainya ini adalah pH lambung 3,5, berapa ya? Kalau pKa-nya ini ada 3,5, yang terserap adalah 50% ya. Gimana Pak kalau dihitung? Kita masukkan ya. Kalau seandainya di sini ya, kita lihat adalah 3,5 ya, sama dengan 3,5 ya. Kan pindah ke sana, maka itu adalah 0. Hasilnya adalah 3,5 dikurangi 3,5 ya, kosong ya, sama dengan log ya ion per asam. Nah, antilog 0 itu adalah 1. Kalau 1 per 1, maka hasilnya apa? Ya, maka iya ini kan ya, karena ini adalah ion per asam, maka berapa? Asamnya kan 1. 1 per 2 kalikan 100% sama dengan 50%. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau di usus berapa? Kita masukkan di sini ya. Oke, adalah 5,5 karena dikurangi kan. Nah, ini tidak perlu dibalik. Kalau tadi dibalik karena ini adalah negatif. Kalau negatif untuk mengubahnya biar hitungannya mudah, biasanya ini kita akan lakukan maka asam per ion supaya nanti antilognya lebih mudah ya.
Maka di sini 5,5 log ion per asam. Maka antilog 5,5 ini adalah sekian dan sekian ya. Maka yang asam yang mana? Kan ibaratnya yang terserap adalah yang asam. Maka obat terserap adalah 1 ya asamnya per. Nah, ini adalah 3, 1, 6, 2, 7. Di sini sebenarnya adalah ditambah 1. Ini adalah 8. Karena angka kecil sekali. Tidak perlu diperhatikan. Sehingga yang terserap hanya sedikit. Kalau diusus sekian. Sampai artinya apa? Tidak diserap sama sekali di usus. Paham ya? Oke, semoga paham. Bismillah, saya bantu doa untuk saudara-saudara bisa memahami konsep ini. Ya, karena ini penting. Makanya kenapa kalau misalnya obat antasida itu kan diminumnya adalah sebelum makan ya. Jadi untuk menetralkan pH lambung tadi kan terlalu asam dibasahkan terlebih dahulu. Oke. Nah, bagaimana omeprazol? Tadi kan saya katakan omeprazol itu Pak Gali. Penjelasan saya itu diserap di usus. Karena apa? Nilai pKa-nya memang 9,30. Maka kalau seandainya pH lambungnya adalah 1, kita masukkan 1 sama dengan 9,30 ditambah log ya basa per ion. Maka kita ubah ke sana negatif. Kalau negatif ini supaya hilang ya, maka yang sebelah sini dibalik ya ion per basa sehingga 8,3. Antilog 8,3 adalah 1,910 pangkat 8 per 1. Ya, yang terserap adalah siapa? Basanya adalah 1 dibagi 1,9 kan ini apa namanya puluhan juta ya. Kalau misalnya 10 pangkat 6 itu kan eh, 1 juta. Kalau semula dapat ini berjuta-juta jadi nggak ngefek satunya ini. Ya. Yang terserap berapa? 10,5,10 pangkat min 7 0,00007 sama saja tidak terserap. Ini pangkat ya, lambang ini pangkat. Nah, bagaimana kalau pH-nya 10? Kita masukkan ke sini antilog 0,7, maka ketemu 0,01 per 1. Ingat basanya adalah 5,01 dibagi 6,01. Ini 6 di mana? Karena kan tadi sudah saya jelaskan bahwasanya ini ditambah ya, di sini dimasukkan karena totalnya keseluruhannya kalikan 100%, 83,36%. Ya, semoga antum bisa mengerjakan ini dengan baik ya. Kalau seandainya pH-nya 9,30 di sini, maka dia akan terserap 50%. Paham G? Oke, saya lanjutkan. Latihan soal untuk menghitung, nyoba nanti dikerjakan ya ini seperti apa. Kalau pKa acetaminophen adalah 2,7, kemudian natrium diklofenak adalah 4,51, kemudian ini adalah PKA-nya 10,26. Berapa? Coba nanti antum-antum atau saudara-saudara kerjakan buat latihan. Insya Allah soal yang keluar juga seperti ini modelnya, nggih. Soal hitung-hitungannya. Oke, saya lanjutkan lagi, nggih. Oke, contoh hubungan struktur kimia dengan aspek absorpsi. Tadi kan kita melihat aspek adalah keasaman dan kebasahan. Sekarang kita berbeda. Aspeknya yaitu kan di saluran cerna ini adalah ada enzim COMT. Ya, COMT ini adalah katekol orthomethyltransferase, yaitu enzim yang banyak ditemukan pada saluran GIT, gastrointestinal tract,
Enzim tersebut dapat memetabolisme obat yang memiliki struktur katekolamin yang menyebabkan obat tidak dapat diserap oleh GIT di tubuh tadi. Nah, ini adalah gugus katekol, ini adalah katekol. OH dalam posisi 4 dan 3, ini kan 1, 2, 3, 4 ya. Amin, ini adalah amin. Selama ada obat struktur katekol amin, tidak pernah obat tersebut ada dalam sediaan per oral atau administrasi per oral karena akan tidak dapat diserap melalui GIT. Konsep tolong dipahami. Nah, contoh manakah obat berikut yang tidak terserap dalam bentuk tablet? Ya, contoh ini ada mevrotrone, ya, dopamin, noradrenalin, ini ya, metamfetamin. Mevrotrone ini salah satu narkotik ya, narkotik. Jadi narkotik itu bisa diminum kan, ada sediaannya tablet kan. Maka ini bisa diminum karena apa? Tidak ada gugus katekol, di sini tidak ada OH, adanya amin aja kan. Oke, kalau dopamin, dopamin ini tidak ada sediaan untuk dalam bentuk tablet karena apa? Lihat ini adalah katekol amin ya. Maka biasanya injeksi dopamin, doputamin itu adalah injeksi. Biasanya untuk apa? Untuk kasus-kasus perfusi jantung yang kurang baik, aliran darah kurang baik, maka biasanya kita memberikan dopamin. Noradrenalin. Ya, ini juga hanya dalam bentuk injeksi, tidak bisa tablet karena akan rusak. Kalau amfetamin ini adalah termasuk narkotika golongan 1. Nggak ada kan OH di sini. Adanya adalah katekol amin. Maka katekol aja. Alhamdulillah, mohon maaf. Aminnya aja kan sehingga tidak bisa orang-orang fly metamfetamin kan dalam bentuk hablur ya. Itu seperti obat efedrin, pseudoephedrine, ini obat-obat pilek ya. Ini bisa dalam bentuk sediaan sirup, tablet ya. Ini kalau saya lihat, ingat RS-nya ini masih belum, materi ini cuma hanya saya tunjukkan ya. Ini golongan pseudoephedrine itu adalah RR. Kalau misalnya ephedrine R sama S ya, ini tidak ada katekol aminnya ya, katekolnya ya. Ya, kalau ini tidak bisa di dalam sediaan apa? Ini obat pacu jantung ya. Sediaan ini nggak bisa ya, harus injeksi. Klonidin ini hipertensi, ini juga hanya amin di sini. Jadi nggak ada katekolnya. Oke, nggak akan bisa dalam bentuk tablet. Kalau isopropanolin ini tidak bisa ya. MMDA ya. Ini karena di sini ingat bukan OH kan. Ini 3-4-nya di sini, tapi ini ada gugus siklik ya sehingga ini bisa diminum. Kalau salbutamol obat asma. Ini ingat ya kalau misalnya jangan tertipu OH-nya beradanya ini ada C di sini. Ya, kalau seandainya OH-nya di sini maka tidak bisa diminum. Ya, nah, karena hanya di sini, maka ini bukan gugus katekol. Maka ada sediaan salbutamol dalam bentuk sirup maupun tablet. Saya lanjutkan, jadi perbedaan signifikan antara katekol amin sama non-katekol amin. Katekol amin, ya, oral tidak aktif karena dia udah di metabolisme oleh enzim COMT, tidak dapat menembus BBB, blood-brain barrier. Ya, terus waktu paruh pendek. Contoh adalah ephedrine, ya, epinefrin, norepinefrin, isopropanol, dopamin. Tapi non-katekoamin itu oral aktif dapat menembus BBB waktu paruh panjang. Jadi obat-obat seperti yang tadi saya sebutkan yaitu
MMDA ataupun obat metamfetamin itu dapat menembus BBB sehingga bisa menimbulkan ngefly karena obat bisa masuk ke dalam otak ya. Makanya biasanya kan ephedrine, pseudoephedrine sering disalahgunakan. Contohnya ini ephedrine, epinefrin, terbutalit, vitamin, dan lain-lainnya. Jelaskan, globulin ikatannya adalah kortikosteroid atau hormon. Kalau ibuprofen asam, maka adalah albumin. Kita bisa memprediksikan lidokain ini adalah basa, ya, maka adalah alfa glikoprotein. Nah, kalau misalnya kortikosteroid itu biasanya adalah siklopentano perhidrofenatren adalah siklopentano ya perhido ini kan adalah gugus venatren ya. Oke, analisiskan tabel berikut. Biasanya obat yang berikatan dengan protein plasma itu adalah seperti ini ya. Ada obat A, sebelum pendesakan dia berikatan dengan protein plasma 95%. Ya. Kemudian obat bebasnya 5 ya. Setelah pendesakan ada obat lain ya. Biasanya kan berpacu dengan protein albumin, ada obat misalnya obat lain, obat B. Ternyata didesak obat B juga berikatan dengan albumin. Maka nanti ini kan 10, di mana obat A ini bebasnya terdesak kan, terdesak. Setelah pendesakan otomatis misalnya terdesak 5, otomatis totalnya adalah 10 kan. Maka persen kenaikannya adalah 100%. Nah, obat-obat yang berikatan dengan protein plasma seperti warfarin itu hampir 99 berikatan dengan protein plasma. Itu warfarin itu 2 mg saja untuk sifatnya adalah anti koagulan. Maka kalau seandainya ada kita ngasihin ke pasien, kita tidak pantau ternyata obat yang diminum pasien selain warfarin atau obat lain lah yang menggeser protein plasma. Contoh ibuprofen itu bisa menggeser ya. Maka nanti efek warfarinnya bisa muncul karena akan meningkat 100% ini. Sehingga apa? Bisa jadi nanti terjadi bleeding karena dia adalah anti keogulan kan. Jadi bisa bleeding internal, itu bahaya sekali. Tapi contoh kalau seandainya obat ini, obat A, terikatannya adalah 50, yang bebas juga 50. Setelah pembesakan ini misalnya adalah eh, nambah 5 ya, ini 45 sama 5,5. Berapa? Persen kenaikannya hanya sedikit ya. 5,5 ya dibagi dengan 100 ya, kurang lebih tidak sampai 100%, kurang lebih hanya 10 ya. Kan tadi cuma segini ya. Jadi ibaratnya tidak sampai terlalu tinggi. Paham G dari sini? Paham? Alhamdulillah kalau paham. Oke, ini contoh hubungan struktur dengan kimia dengan aspek ekskresi. Ekskresi obat bisa melalui paru, bisa melalui ginjal, bisa melalui empedu. Kalau paru biasanya ini obat-obat anestesia. Ya, kita biasanya minum etanol atau orang-orang mabuk itu juga nanti bau seperti aseton nafas itu ya. Itu karena apa? Dikeluarkan lewat paru, tergantung pada tekanan darah dan udaranya seperti apa udara di paru ya. Kalau di ginjal ada penyaringan glomerulus atau filtrasi glomerulus, reabsorpsi pasif pada tubular ginjal dan transport aktif. Kalau obat melalui empedu ini biasanya obat dengan MR yang cukup besar ya. Kita akan diekskresikan empedu melalui galang empedu kemudian ke feses ini. Contoh ini
obat per oral ya. Obat ini otomatis dilalui secara benar diserap menuju sirkulasi. Ini untuk fase ekskresi ya. Di sirkulasi ini bisa men, dikeluarkan melalui ekspirasi atau ke ginjal melalui filtrasi ginjal ya, atau reabsorpsi aktif ya, iki ya tubulus ginjal, atau ini juga dilakukan reabsorpsi dikembalikan ke sirkulasi kemudian ke urin ya. Ini ada beberapa obat yang melalui mekanisme seperti ini. Ada yang diserap ya, kemudian ke liver, ke hati, empedu. Di empedu ini akan diubah ya, kemudian masuk ke ginjal. Ada yang karena udah hidrofilik maka diubah oleh bakteri di usus menjadi lipofilik, masuk lagi ke sirkulasi. Ini adalah efek enterohepatik. Oke, contoh hubungan struktur dengan aspek ekskresi. Tadi saya sebutkan bahasanya ada yang bersifat asam lemah maupun basa lemah ya, obat ya. Kalau misalnya asam lemah, asam salisilat, fenobarbital, intrantoin, asam nalitiksat, ini obat antibiotik ya. Asam benzoat, sulfamida, ekskresinya meningkat bila pH urin dibuat basa, karena kalau ini asam maka dia akan terion. Kalau terion lebih mudah masuk ke urin, sehingga dengan pH urin dibuat asam maka dia akan larut dalam bentuk apa? Karena ini kan asam tadi ya. Kalau dibuat basa ya urinnya apa namanya? eh Mohon maaf ya, ini karena asam ya. Kalau misalnya pH-nya urin adalah asam, maka dia larut dalam bentuk molekul, bisa direabsorpsi. Tapi kalau pH urin dibuat menjadi basa, ya, maka dia akan ekskresinya akan meningkat, ya, meningkat karena apa? Karena dia larut dalam bentuk ion, ya. Oke, paham, G? Nah, jadi misalnya ini sulfaeditol, asam lemah ya, pada pH waktu parunya sekian, pada pH asam ya urinnya 11,5, pada pH urin 8 maka menjadi waktu parunya 4,2, sehingga apa, lebih banyak dieskresikan karena tidak direabsorpsi kembali. Hal ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang memakai amfetamin ya. Amfetamin kan bersifat basa. Nah, kalau obat amfetamin ini bersifat basa supaya efeknya itu hilang, cepat hilang, maka biasanya dia akan minum yang kecut-kecut seperti jeruk, karena pH urin akan semakin asam sehingga akan hilang efek amfetamin. Biasanya orang-orang seperti itu akan untuk menghilangkan efek apa namanya amfetamin dalam urinnya supaya tidak dapat terdeteksi, minum yang jeruk-jeruk seperti itu, vitamin C ataupun yang lain. Tapi kalau pingin efek ngeflynya lebih kuat, maka mereka itu di lapangan, orang-orang pengguna itu, dia minum soda gembira. Soda itu kan sifatnya adalah basah, ya. Jadi misalnya dia minum juga seperti MGOH, ALOH, itu kan nanti membuat pH urin menjadi basa, sehingga efeknya nanti minum amfetamin efeknya akan semakin kuat seperti itu ya. Jadi obat basa lemah ekskresi meningkat bila urin dibuat sebagai asam, tapi ekskresi akan menurun bila pH urin dibuat basa. Ini contohnya yaitu kloroquine, amfetamin, amitriptilin, antihistamin, karena sifatnya adalah basa lemah. Obat yang bersifat asam kuat, pKa-nya kurang dari 2,5 atau basa kuat, pKa-nya lebih dari 12, dia terionisasi sempurna pada pH urin, tidak terpengaruh
oleh perubahan pH ya. Ini dicatat. Contoh hubungan struktur kimia dengan aspek farmakodinamik. Ini udah aspek terakhir. Tadi udah saya jelaskan mengenai aspek apa, aspek farmakokinetik dari proses absorpsi, distribusi, kemudian aspek ekskresi. Sekarang aspek terakhir yaitu farmakodinamik. Kita tahu ini adalah salah satu contoh reseptor COX-1 dan COX-2, di mana COX-1 itu adalah sangat berguna untuk fisiologis dalam tubuh. Ada 3 hal, yaitu untuk pembentukan mukosa dalam lambung, kemudian untuk fungsi agregasi platelet, dan untuk vasodilatasi pembuluh darah aferen dalam ginjal. Ya, sedangkan COX-2 ini adalah untuk titik tangkap dari obat-obat nyeri ya. Jadi kalau kita lihat COX-2 ini ukurannya lebih besar dan lebih fleksibel daripada COX-1 ya. Tadi lebih besar ya. Ini cavity-nya ada. Ini ya, seperti ini. Di mana kita bisa ya, ini kita nanti juga pelajari di praktikum menggunakan aplikasi Cemtro. Kita bisa lihat strukturnya COX-1 dan COX-2. Ini COX-1, ini COX-2. Nah, ini cavity-nya lebih besar, ini lebih kecil ya. Oke. Jadi COX-1 susun asam amino lebih sedikit dan memiliki cavity yang lebih kecil daripada COX-2. Sedangkan COX-2 susu asam amino lebih kompleks dan memiliki cavity yang lebih besar dibandingkan COX-1. Oke. Hubungan struktur aktivitas COX-1 dan COX-2. Contoh yaitu asam asetil salisilila metampiron. Ini adalah analgesik yang memiliki efek samping ke ginjal dan ke lambung. Karena apa? Strukturnya lebih kecil sehingga dia dapat menghambat COX-1 tapi juga menghambat nyeri COX-2. Metampiron ini sudah mulai besar ya, tapi masih parsialnya 1:12, bisa ke COX-1 1/1, 12-nya ke COX-2. Tapi celecoxib, petrocoxib, rovacaxib ini adalah obat nyeri yang tidak memiliki efek samping ke ginjal ya. Jadi biasanya ini kalau orang yang sakit ginjal ada ini NSAID yang digunakan adalah lebih aman celecoxib. Ini adalah strukturnya lebih besar ya daripada yang ini. Kita bisa kalau seandainya ini adalah metampiron masuk ke COX-1 maka menyebabkan efek samping, masuk ke COX-2 dia menyebabkan efek untuk ini ya analgesiknya. Karena strukturnya kecil, ini bisa masuk ke COX-1 dan COX-2. Karena COX-2 ini strukturnya lebih besar. Kalau kecil pun bisa masuk. Tetapi ya, ini penjelasan metampiron menempati cavity COX-1 dan COX-2 sehingga selain bersifat sebagai analgesik, metampiron juga menghambat prostaglandin fisiologis pada tubuh sehingga memiliki efek samping penurunan produksi mukus di lambung, vasokonstriksi pembuluh darah aferen di ginjal ya. Jadi efek sampingnya kan gastritis sama ke ginjal. Tapi berbeda dengan tadi celecoxib. Karena strukturnya besar, dia tidak akan masuk, tidak bisa masuk ke sini. Tapi dia hanya selektif pada COX-2 ya. Sehingga celecoxib hanya menempati cavity COX-2 menyebabkan hilangnya efek samping yang disebabkan oleh obat NSAID yang bersifat non-selektif. Karena ini selektif COX-2. Tadi metampiron adalah non-selektif. Dengan kita belajar struktur seperti ini, lebih mudah menjelaskan, baik ke dokter, mengedukasi pasien, atau menerangkan pada rekan sejawat. Nah, ini bisa kita analisis mengapa
struktur kimia dari senyawa COX memiliki aktivitas selektif. Nah, ini adalah gugus farmakofor. Gugus farmakofor itu adalah gugus yang berikatan dengan reseptor ya. Sama-sama berbentuk V-shape yang rigid ini kan bentuk V ya. Memiliki gugus metil sulfonat ya sebagai aseptor ikatan hidrogen. Memiliki dua gugus aromatis ya aromatis dan memiliki cincin hidrofobik yang ini ya. Cincin hidrofiknya boleh berubah-ubah. Ini salah satu kegunaan nanti akan kalian pelajari juga HKSA, hubungan kuantitatif struktur kimia dan aktivitas obat. Itu dipelajari di kimia medisinal. Oke, paham ya dari sini? Cara